Hampir 90% lebih, bahkan saya bilang 99% ya, penyakit autoimunmu itu disebabkan oleh otak emosionalmu atau bawah sadarmu atau otak kananmu. Nah terus karena itu pikiran penyebabnya, maka penyembuh terbaik adalah pikiranmu. Seperti yang teman-teman tahu, saya kan penderita autoimun miastenia gravis. Dulu sempat nggak bisa jalan, jadi kayak lumpuh dulu, digendong sama Mas Adit. Zaman-zaman itu 5 tahun parah-parahnya. Terus ketika ketemu Pak Andi, beliau hipnoterapis, saya terapi ke beliau, dan beliau ini yang bisa bikin saya bisa kembali jalan, aktivitas lagi kayak sekarang, sehat lagi, dan nggak minum obat lagi sampai sekarang. Nah, apakah ada hubungannya dengan emosi misalnya? Karena kan setelah ditelaah saya punya emosi dan trauma masa lalu. Nah, apa benar sih trauma itu bisa bikin penyakit? Nyaris hampir 90% lebih, bahkan saya bilang 99% ya, penyakit autoimunmu itu disebabkan oleh otak emosionalmu atau bawah sadarmu atau otak kananmu secara kajian fisiologis. Kalau dari neuroscience itu otak emosional, kalau dari sisi hipnoterapi itu otak kanan atau bawah sadarmu yang 99% itu menimbulkan penyakit tersebut, ya tidak bisa ngapa-ngapain saat itu. Jadi emosional itu yang menyebabkan seseorang sehat atau sakit. Jika emosimu positif, sehat badanmu. Tapi emosimu itu negatif, ya sakit. Kebetulan saat itu yang kamu diserang adalah imunitasnya lemah, autoimun. Emosional yang menyebabkan, sisi emosi yang menyebabkan penyakitmu tambah buruk, 2 tahun sampai 5 tahun nggak bisa bergerak badanmu. Emosional penyebabnya. Nah terus karena itu pikiran penyebabnya, dari sisi subkonsus atau otak kanan, ya penyembuhnya mestinya pikiran dong. Karena penyebabnya itu pikiran, maka penyembuh terbaik adalah pikiranmu saat itu. Bukan saya healernya. Saya cuma tahu sainsnya kayak apa, ilmunya kayak apa, metodenya kayak apa, barometernya kayak apa, kesembuhannya kapan, itu cuma saya tahu itu, tapi tidak bisa ngalami saya. Nah, berarti penyakit selain autoimun nih, Pak, anggaplah diabetes, darah tinggi, jantung atau apa, itu juga ada hubungannya sama pikiran ya? Banget. Jantung itu orang selalu cemas, jadi akan bengkak lama-lama. Cemas, apa-apa dipikirin, overthinking, takut, cemas, khawatir pada sesuatu yang belum terjadi, itu sudah over ya. Seminggu aja getar jantungmu berbeda. Kalau nggak percaya, cek di EKG, kardiograf itu. Seketika cemas, terus kamu cek di EKG itu tadi, ya pasti kamu dituduh didiagnosa penyakit jantung, terus dikasih obat jantung. Ya tambah parah lah, wah aslinya enggak kok, hanya cemas ya. Cemasnya dulu dihilangkan, baru cek, aman. Jadi logis gitu loh, pakai otak rasionalmu, jangan pakai emosionalnya dulu.